Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firdaus Yonardana. Terima kasih telah membuka konten kami dari semua korban nasional. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita pada hari ini kita menginstal Bandicam yang akan kita gunakan untuk capture pada waktu kita membuat presentasi menggunakan video kita. Jadi kita presentasi, kemudian kita ngomong, kemudian hasil videonya langsung hasil video kita edit menjadi suatu presentasi yang bisa langsung digunakan oleh siswa maupun guru. Kita ikutin langkah pertama. Kita sekarang klik di menu download karena ini file Bandicamnya sudah saya download. Maka tinggal klik kanan di folder di file Bandicam teksnya, kemudian kita klik kanan, kemudian klik run administrator. Kita tunggu sebentar. Ini ada peringatan, kemudian kita klik run, kemudian klik ini pilih yes no, maka kita kalau udah yakin kita klik yes saja. Tunggu proses selesai. Ini ada pilihan bahasa, itu kita pilih bahasa Indonesia. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini ada tulisan selamat datang di program instalasi Bandicam. Tinggal klik next. Kemudian kita setujui semua license dari Bandicam ini. Nah, ini ada beberapa pilihan. Pilihannya di sini kita browse grup, kemudian kita buat icon di desktop. Kita klik lanjutkan. Nah, kemudian kita klik install saja. Tunggu sejenak sampai proses install ini selesai. Ya, ini cukup memakan waktu tapi tidak terlalu lama. Ya, ini prosesnya cukup cepat karena Bandicam ini kecil, jadi nggak terlalu besar untuk memori yang digunakan. Nah, kemudian setelah selesai, ini sudah selesai, kita install. Di sini ada tulisan Bandicam. Kita jalankan selesai. Nah, maka proses penginstalan Bandicam cukup mudah dan Bandicam yang kita install tadi sudah siap kita gunakan. Ini sedikit cara untuk menginstal. Nah, ini adalah Bandicam yang kita install tadi. Kemudian setelah kita install Bandicamnya, kita mau gunakan kameranya adalah ini. Kita ada beberapa pilihan kamera. Kalau komputer kita beberapa kamera yang terpasang, maka di sini secara otomatis akan terbaca kameranya. Kemudian untuk setting ini bisa kita mulai kita atur. Di sini ada tombol rekam atau berhenti. Jadi kalau kita mau nginstal, mau mengcapture, itu mau record video di Bandicam, itu bisa kita gunakan kontrol print screen atau terserah kita mau kita ganti apa, kontrol A bisa atau kontrol E bisa, tapi usahakan gunakan yang tidak kita pakai. Contoh kontrol S itu nanti berfungsi untuk nyimpan, maka kita ganti dengan fungsi yang jarang kita pakai, yaitu kontrol screen, print screen. Nah, kemudian untuk Bandicam ini itu bisa kita hilangkan tampilan mouse. Kalau kita klik ini, maka tampilan mouse-nya itu akan hilang, tampil. Tapi kalau kita matikan, maka tampilan mouse-nya akan hilang pada waktu kita menjalankan video tutorial atau membuat video presentasi. Nah, maka supaya mempermudah kita semuanya dalam membuat file tutorial, maka kita mouse-nya kita tampilkan saja. Kemudian setelah ini kita atur, di sini juga ada beberapa pilihan. Ini tempat kita nyimpan di mana nanti di sini. Ini sudah ada. Kemudian ini cara settingnya, ya cukup dibuka saja.
kita bisa pindahkan kemana kita mau ini. Tapi biar mudah ya standar saja, itu berada di dokumen, kemudian foldernya Bandicam. Boleh nggak kita pindah? Ya boleh, seperti ini nih. Ini saya pindahkan di D, kemudian kita cari folder tutorial. Kemudian setelah ini masuk folder tutorialnya, klik select folder. Nah setelah klik select folder, nih yang tadinya di my dokumen Bandicam sekarang sudah pindah ke D tutorial. Maka nanti kalau kita nyari hasil video dari Bandicam itu sendiri, itu berada di D tutorial. Nah kemudian video kita rekam di sini. Nah supaya videonya ini bisa kita buat secara baik, maka di sini Bapak Ibu atau nada-nada semuanya ini bisa kita atur untuk jenis formatnya. Kalau yang sudah kita atur di sini adalah untuk format MP4. Kemudian audionya juga sudah kita masukkan di sini. Nih pilihannya terserah mau kita pilih yang mana, tapi kita sesuaikan dengan keinginan kita. Pengaturan di sini juga bisa. Nah ini tipenya bisa nanti AV atau MP4. Kemudian ukuran videonya ini layar penuh atau kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya biasanya lebih senang itu kita gunakan custom, artinya tidak semua layar ini kita pilih. Contohnya seperti ini kita atur layar di sini. Ini akan menentukan rekaman mana yang akan kita pilih. Contoh kita pilih seperti ini, klik pilih area. Nah ini timbul gambar seperti ini. Ini ada seperti penggaris yang bisa kita jalankan. Nah ini kita ambil dari pojok kiri atas, kemudian kita tarik ke bagian kanan bawah. Nah ini kita tentukan jangan sampai kita sampai di bawah star ini. Nah kita tentukan supaya di atas star. Kenapa? Karena supaya starnya itu bisa kita gunakan. Habis itu kita lepas. Nah lepas, berarti ini nanti kalau kita tekan Ctrl print screen, itu secara otomatis Bandicam itu merekod atau merekam dari tampilan yang ada di komputer, tampilan yang ada di layar. Nah ini akan sangat memudahkan sekali kita dalam membuat video-video tutorial menggunakan PowerPoint. Artinya PowerPoint juga bisa kita langsung gunakan untuk membuat video tutorial yang mudah dan mengesankan tentunya. Nah tapi dalam membuat video tutorial nanti menggunakan PowerPoint, ini Bandicamnya harus kita minimize. Nah seperti ini, di minimize. Jangan sampai Bandicamnya masih dalam kondisi aktif. Ini aktif seperti ini, maka nanti ini akan ke-record juga. Jadi akan ke copy juga. Maka kita minimize, nanti langsung kita tekan Ctrl print screen. Nah langkah selanjutnya gimana? Untuk melanjutkannya ya kita tinggal buka untuk PowerPoint-nya saja. Nah ini akan kita buka file PowerPoint-nya. Untuk langkah selanjutnya sama dengan menggunakan program PowerPoint seperti biasa. Nah contoh seperti ini. Ini Bandicam posisinya akan selalu berada di depan. Maka harus kita tutup dulu. Kalau nggak ditutup, ya begitu kita buat file presentasi baru seperti ini, kita klik kosong file presentasi baru, maka dia akan tertutup oleh Bandicam itu sendiri programnya. Maka program Bandicam ini harus kita minimize seperti ini. Oke. Nah kemudian langkah selanjutnya tinggal kita membuat file presentasi yang kita harapkan. Nah kemudian gimana cara menampilkan gambar kita ke dalam menu. Pada waktu kita buat seperti ini nggak akan kelihatan gambar kita karena nggak kita tampilkan. Tapi begitu nanti hasil recordnya, baru nanti akan kelihatan gambar kita di pojok sini. Nih kita masukkan. Bisa nggak diatur posisinya? Bisa. Nah caranya seperti ini. Cara mengaturnya kita pengaturan. Nah pengaturan ini adalah posisi foto kita atau kita. Jadi kalau kita gunakan Chrome key, maka nanti layar bisa kita hilangkan, artinya begitu. Nah ini kita posisinya di pojok kanan bawah, kiri
kanan atas. Nah, kalau kita masukkan ke kiri bawah, ya seperti ini, tinggal diklik saja, atau kanan bawah atau kiri atas. Nah, tapi ukuran ini itu bisa kita rubah juga. Contoh, kita mau letakkan di tengah, gini. Jadi nanti semua di depan itu adalah video kita, tampilan kita ada di situ. Nah, kemudian kalau lebih amannya kita letakkan di kanan atas atau di kiri atas, dan ukurannya jangan terlalu besar seperti ini, nanti akan menutupi file presentasi yang kita buat. Artinya ukurannya tetap kita sesuaikan dengan keinginan kita, tapi tentunya tidak menutupi ataupun menutup file-file yang harusnya dibaca oleh kita semuanya. Ini cara menggunakan Bandicam untuk membuat file presentasi, atau bisa kita gunakan untuk membuat video tutorial. Jadi intinya membuat video, kalau kita mau insya Allah bisa. SMK bisa, perbankan nasional luar biasa. Semangat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.